Rekan-rekan sekalian, materi pada sesi kali ini adalah pembelanjaan publik dan upaya pengentasan kemiskinan. Jadi kita akan membahas bagaimana ketika kemudian negara, pemerintah itu mengalokasikan anggaran, alokasi anggaran ini seharusnya dapat membantu pengentasan kemiskinan. Nah, jadi kita akan melihat nanti pada praktek yang terjadi di beberapa negara. Pertama, kita perlu melihat dulu kenapa kok kita perlu berbicara tentang pengentasan kemiskinan. Ya. Kalau Anda melihat dalam grafik yang tertampil di layar, ada peningkatan jumlah penduduk dunia dari 1981 di antara sekitar 4,8 miliar jiwa menjadi sekitar melampaui 7 miliar di tahun 2017. Sekarang di tahun 2024 tentu jumlahnya semakin banyak. Nah, dari jumlah penduduk yang semakin banyak itu, Anda bisa melihat bahwa yang memiliki warna hijau itu ternyata tidak sebanyak yang memiliki warna kuning atau merah dan biru. Ya, yang memiliki warna hijau itu adalah mereka yang memiliki penghasilan di atas 10 US dollar per hari. 10 US dollar kalau kita kalikan dengan 15.000 saja, itu sudah 150.000 per hari. Kalau kita kalikan dengan 20 hari kerja misalnya, 150.000 dikali 20 sama dengan 3 juta per bulan. Nah, di Indonesia jumlah ini juga kemudian banyak, gitu ya. Tidak dari sekian persen masyarakat Indonesia, pada beberapa waktu yang lalu ada berita yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia semakin sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah bahwa ketika kita bicara tentang kemiskinan itu tidak semata-mata mereka yang penghasilannya itu di bawah 15.000 per hari misalnya atau tidak punya penghasilan. Tapi juga kita perlu berbicara tentang masyarakat yang rentan pada kemiskinan, yaitu mereka yang memiliki penghasilan, mereka yang mungkin secara tampak muka itu bisa hidup dengan nyaman, gitu ya, punya mobil, punya rumah, gitu. Tapi ternyata mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mobilnya cicilan, rumahnya cicilan, ada hutang dan sebagainya. Nah, belum lagi dengan kasus sekarang di mana biaya pendidikan terutama untuk kuliah itu semakin mahal, maka kemudian mungkin akan ada beban-beban untuk bisa menyekolahkan anak sampai lulus S1 dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian menjadi catatan penting, gitu ya, bahwa kemudian di negara-negara barat itu ada yang disebut sebagai welfare state, yaitu upaya pemerintah untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Nah, ini diawali dari tahun 1880 ketika kanselir Jerman saat itu, Otto von Bismarck, itu memulai sebuah kebijakan bernama Sozialstaat atau negara sosial yang memberikan dukungan pada rakyat kelas bawah. Nah, kebijakan yang sama juga diambil oleh Amerika Serikat ketika mengalami depresi finansial besar. Akibat depresi finansial itu, masyarakat Amerika Serikat kehilangan pekerjaan mereka, sehingga kemudian pemerintah Amerika Serikat itu mengadopsi kebijakan baru untuk membantu rakyat keluar dari eh, kondisi depresi finansial tersebut. Nah, selepas Perang Dunia Kedua, Inggris juga kemudian mulai mengadopsi kebijakan sosial untuk melindungi rakyat miskin. Karena Perang Dunia Kedua memiliki dampak kehancuran yang sangat masif, kota-kota di Inggris itu terkena kehancuran karena dibom Jerman dan sebagainya, maka kemudian Inggris mengalokasikan sebagian pendanaan negara untuk menjamin rakyat bisa memenuhi kebutuhan uh, mendasarnya. Ya. Nah, maka kemudian dari kebijakan-kebijakan itu dirumuskan sebuah konsep yang secara akademis disebut sebagai welfare state atau bagaimana peran negara untuk melindungi kesejahteraan rakyat, baik secara ekonomi maupun secara sosial. Ada beberapa prinsip dari welfare state. Yang pertama adalah equality of opportunity, yaitu semua rakyat itu dianggap berhak memiliki peluang yang sama, peluang untuk bekerja,
peluang pendidikan maupun peluang untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas lain seperti kesehatan dan sebagainya. Nah, prinsip yang kedua adalah equitable distribution of wealth, adanya pendistribusian kekayaan. Jadi tidak bisa kemudian kekayaan itu numpuk di sekelompok kecil penduduk saja. Nah, ini yang kemudian terjadi di banyak negara ya, di mana dari 100% kekayaan negara itu, 90% itu menumpuk di 1 sampai 5% penduduknya. Sementara yang 10% kekayaan negara itu terdistribusi ke 95 sampai 99% penduduk yang lain. Nah, ini ada kesenjangan ini yang kemudian berusaha diatasi oleh welfare states. Nah, yang ketiga kemudian ada kewajiban publik untuk melindungi kelompok-kelompok yang rentan. Nah, kewajiban publik ini berarti ada kerjasama antara negara dengan kelompok-kelompok publik. Karena mustahil kalau semuanya diselesaikan oleh negara saja. Ya. Bagaimana bentuk programnya? Ada layanan kesehatan nasional, pendidikan dasar gratis, penyediaan rumah, program pengentasan kemiskinan, dan sebagainya. Di Indonesia misalnya kita bisa melihat ada BPJS sebagai layanan kesehatan nasional. Ini sebuah hal yang bagus ya kalau di Indonesia ada BPJS itu, karena dengan adanya BPJS ini membantu masyarakat yang tidak punya dana untuk tetap bisa memiliki akses kesehatan. Kalau kita misalnya membandingkan dengan Amerika Serikat, kita tidak bisa tinggal di Amerika Serikat tanpa punya asuransi kesehatan gratis. Ya, jadi asuransi kesehatan itu harus dibayar sendiri, pakai sebagian dari gaji kita. Baru di masa Presiden Obama, kemudian ada yang namanya Obamacare, yaitu paket kesehatan seperti BPJS kita. Jadi negara menyisihkan sedikit anggarannya untuk membayar biaya kesehatan bagi marganya yang tidak mampu. Itu baru di 10-15 tahun, ya sekitar 15-16 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang 2024 dikurangi taruhlah 16 tahun, gitu ya. Jadi sekitar 2008 itu baru ada. Untuk ukuran Amerika Serikat ya maju. Kalau di Inggris itu ada NHS namanya National Health System itu sudah sejak lama. Dimana kemudian ya orang nggak perlu bayar sama sekali, datang ke dokter itu ya udah datang aja, kemudian diperiksa. Nah nanti kalau dapat obat itu bayar obat itu 2,5 pon, 18 kali 2, 36 tambah 9, sekitar ya Rp50.000 lah. Obatnya sebanyak apa dia bayar Rp50.000 gitu. Itu kalau orang dewasa. Kalau anak-anak semuanya gratis gitu. Anak-anak pun sampai periksa gigi itu pun gratis gitu. Nah, ibu hamil dan menyusui juga mendapatkan layanan yang gratis semuanya, sampai pemeriksaan gigi dan sebagainya itu gratis gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi peran negara dalam mewujudkan layanan kesehatan nasional yang terjangkau, bisa dijangkau oleh rakyatnya. Nah, pendidikan dasar juga gratis ya. Di banyak negara, pendidikan dasar itu gratis dari SD, SMP, mungkin sampai SMA. Nah, kalau di negara-negara, beberapa negara di Eropa Barat seperti Jerman, negara-negara Skandinavia, itu bahkan sampai universitas pun gratis. Gitu. Nah, jadi ini yang kemudian menjadi pertanyaan, kenapa kok negara mau mengalokasikan uang untuk menjamin pendidikan gratis bagi rakyatnya? Karena negara paham bahwa investasi pendidikan itu adalah investasi masa depan negara itu sendiri. Karena kalau rakyatnya itu terdidik, maka rakyatnya itu akan bisa memajukan negara itu sendiri. Gitu. Dan kemudian akan menjadi masa depan negara yang lebih baik kan gitu. Gitu ya. Nah, dari upaya-upaya penurunan kemiskinan ini tentu pertanyaannya adalah uangnya kemudian dari mana kan. Karena kan semua yang mengeluarkan adalah negara. Nah, maka kemudian ada pajak di sana. Ya. Nah, pajak itu yang mendanai semua program-program welfare state ini. Gitu ya. Nah, kalau kita melihat di sini, ini ada peta atau bagan alir gitu ya, yang menjelaskan bagaimana
welfare state itu bisa berjalan. Ya. Ya, pertama kita kemudian melihat ada government spending di sana, pembiayaan dari negara. Pembiayaan dari negara itu masuk ada yang social spending, meliputi kesehatan, pendidikan, nutrisi, jaring pengaman sosial dan sebagainya. Kemudian ada yang economic spending, ya, pada bidang-bidang yang memang ekonomi, gitu. Seperti pertanian, infrastruktur, teknologi dan sebagainya. Dan kemudian ada spending atau pembiayaan-pembiayaan yang lain yang rutin ya, gaji PNS dan sebagainya itu masuk di sana, pertahanan keamanan dan sebagainya. Nah, dari social spending dan economic spending itu diharapkan ada outcome-nya, gitu ya. Ada hasilnya kan gitu ya. Kalau social spending itu hasilnya ada peningkatan kualitas manusia, tercukupnya kebutuhan mendasar dan sebagainya. Sementara kalau di economic spending itu ada harapan meningkatnya sarana prasarana infrastruktur di bidang ekonomi kan gitu. Yang awalnya nggak ada jalan jadi ada jalan, yang awalnya nggak pakai internet untuk berusaha jadi pakai internet untuk berusaha dan sebagainya. Nah, dari dua hal itu harapannya kemudian bisa muncul ada pertumbuhan dan pertumbuhan itu menjadi pemasukan yang mengurangi angka kemiskinan. Kalau kemudian ada pertumbuhan, maka akan ada penghasilan yang naik dari pajak, gitu ya. Ya, karena masyarakat sekarang mampu bayar pajak, maka masyarakatnya kemudian berani membayar pajak, gitu. Nah, pajak itu kemudian menjadi salah satu dari sumber penghasilan negara, yang sumber penghasilan negara itu digunakan untuk membiayai pembiayaan negara berikutnya. Nah, seperti ini alurnya ya dalam konsep welfare state itu. Nah, di sebelah kiri Anda bisa melihat ada tiga kotak, gitu ya. Eh, Tiga kotak ini yang kemudian menjadi hal atau variabel yang bisa Anda gunakan untuk menganalisis apakah suatu negara mengadopsi konsep welfare state atau tidak. Bagaimana suatu negara mengalokasikan distribusi anggarannya, gitu. Yang pertama itu adalah ada uh, determinant of allocation, yaitu variabel-variabel yang mempengaruhi alokasi anggaran suatu negara. Ya, ada kekuatan finansial suatu negara, kekuatan politik suatu negara, kekuatan ekonomi suatu negara, dan kemudian pemerintahan dari suatu negara itu. Nah, misalnya kalau negara yang punya kekuatan finansial besar, tentu akan memiliki anggaran yang lebih banyak juga dibandingkan negara yang tidak punya kekuatan finansial. Gitu. Nah, negara juga kemudian yang misalnya dikuasai partai politik A, maka dia akan cenderung memberikan anggaran lebih. Misalnya di Amerika Serikat, Partai Republik itu cenderung tidak mau pajak besar. Ya. Partai Republik beranggapan bahwa kalau pajak besar itu menindas pengusaha. Nah, kalau pengusahanya tertindas, maka aktivitas ekonominya akan macet. Kalau aktivitas ekonominya macet, rakyat akan kehilangan pekerjaan, rakyat nganggur, kemiskinan naik kan gitu. Jadi hilangkan hal-hal yang banyak pajaknya kan gitu. Semakin tinggi pajak, semakin susah pengusaha, semakin susah rakyat. Kan gitu. Sebaliknya kalau Partai Demokrat itu berpikir bagaimana supaya kita bisa menyejahterakan rakyat. Kalau menyejahterakan rakyat itu perlu pajak, ya pajaknya dinaikkan kan gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi ada perbedaan logika di sana. Maka kemudian faktor politik menjadi penting untuk melihat bagaimana kebijakan suatu negara dalam mengalokasikan anggarannya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada kotak yang berbicara tentang determinant of efficacy, yaitu bagaimana kalau anggaran sudah dialokasikan berhasil nggak mencapai outcomes. Gitu. Nah, di sana ada kemampuan birokrasi negara, kemampuan kapasitas SDM-nya, dan targetingnya. Apakah suatu program itu sudah betul menyasar sasaran yang tepat atau tidak? Gitu. Misalnya di Indonesia, eh, sekitar tahun 2015-2016 itu ada kredit usaha bersama dari Kementerian Sosial yang tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan dengan memberikan kredit kepada kelompok ibu-ibu, gitu ya. Sehingga kredit itu bisa menjadi kredit usaha. Harapan dari Menteri Sosial saat itu
adalah kalau ibu-ibu ini punya modal, maka mereka akan melakukan aktivitas produktif, yang aktivitas produktif itu bisa menghasilkan income bagi keluarga gitu. Ternyata kemudian targetingnya terlalu luas, tidak spesifik, sehingga semua kelompok arisan ibu-ibu, semua kelompok dasawisma itu bisa mengakses modal ini. Yang terjadi kemudian ada kelompok-kelompok yang tidak siap untuk berusaha, sehingga modalnya itu bukannya menjadi modal aktivitas produktif, tapi malah menjadi, oh aku punya dana konsumsi tambahan dan itu. Maka kemudian uang pinjaman modal itu malah habis untuk kegiatan konsumsi rumah tangga. Nah, maka kemudian di tahun 2016 itu kan terjadi di tahun 2014, 2015. Nah, di tahun 2016 kemudian ada pendampingan usahanya. Jadi setiap kelompok itu kemudian mendapatkan satu orang pendamping untuk menjalankan bisnis, diajari bisnisnya, kemudian diajari eh, pembuatan neraca keuangannya dan sebagainya. Nah, dari sana waktu itu istri saya sempat menjadi pendamping, itu sudah ada progres yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, saya nggak tahu apakah sekarang di lokasi Bapak Ibu sekalian masih ada pemberian kredit kepada masyarakat seperti ini. Nah, kalau ada nanti bisa dievaluasi bagaimana targetingnya. Apakah sudah spesifik, sudah tepat menyasar orang-orang yang memang membutuhkan atau tidak, gitu ya. Gitu. Nah, ketika kemudian sudah ada spending, kemudian sudah ada outcome, apakah outcome itu mendukung pada pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan masyarakat atau tidak, itu ditentukan oleh faktor-faktor yang lain, yang di sini disebut sebagai exogenous factor, gitu ya. Nah, itu ada pertumbuhan populasi, kondisi ekonomi, makro, dan sebagainya. Misalnya, di Indonesia sebenarnya sudah tumbuh nih bagus, tapi kemudian boom, ada COVID. Gitu. Nah, COVID itu kan faktor yang dari luar, gitu ya, yang terjadi karena kondisi global. Nah, kemudian karena COVID, ekonomi menjadi lesu. Setelah COVID, ekonomi sudah mulai naik, boom, ada perang Ukraina-Rusia misalnya. Ini kemudian menjadi faktor-faktor yang menentukan juga apakah program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, sudah mendapatkan pembiayaan dari pemerintah, sudah dilaksanakan oleh pemerintah, itu bisa berkontribusi kepada kenaikan penghasilan atau tidak. Jadi rekan-rekan, sampai di sini Anda sudah memiliki kerangka teori untuk kemudian melihat bagaimana pelaksanaan pembiayaan untuk peningkatan kesejahteraan di suatu negara. Nah, Anda bisa menggunakan ini, kerangka berpikir ini untuk mengevaluasi program yang ada di sekitar Anda, gitu ya. Kalau kemudian di sekitar Anda itu ada program pengentasan kemiskinan atau program-program untuk menaikkan penghasilan, coba Anda evaluasi, gitu ya. Anda tentukan dulu government spending-nya itu di anggaran apa, program apa. Nah, program itu kemudian masuk di uh, social spending atau economic spending. Kemudian outcome-nya apa, growth-nya apa, gitu ya. Income apakah bisa meningkatkan penghasilan atau tidak. Itu silahkan Anda evaluasi, kemudian nanti Anda tentukan kalau misalnya ada program pengentasan kemiskinan kredit bagi petani. Determinant of allocation-nya itu apa? Siapa yang mengusulkan program itu? Apakah dari bupati? Apakah dari DPRD fraksi apa? Apakah dari kepala dinas? Ataukah dari kemudian tuntutan masyarakat? Nah, ketika kemudian sudah ada alokasi dana, bagaimana penerapan alokasi dana itu? Apakah sudah bisa efektif atau belum? Kalau sudah bisa efektif, apakah karena PNS-nya yang oke, birokrasinya yang keren, gitu? Apakah kemudian targeting-nya itu yang tepat? Kalau misalnya belum bisa sesuai harapan yang outcome-nya, gitu ya, maka kemudian silahkan dievaluasi. Kenapa? Apakah karena governance-nya dari birokrasi pemerintahannya, ataukah dari kapasitas SDM-nya? Kapasitas SDM itu bisa kapasitas penerimanya ya. Sama tadi kayak kasus ibu-ibu yang
dapat suntikan dana untuk produksi malah digunakan untuk belanja gitu. Itu kan karena kapasitasnya, maka kemudian perlu capacity building gitu. Ataukah kemudian targetnya yang tidak tepat. Nah, gitu. Silahkan dievaluasi, kemudian apakah kemudian sudah bisa mengentaskan kemiskinan dipengaruhi oleh faktor-faktor luar atau tidak. Ya. Jadi sini ada 1, 2, dan 3 itu yang kemudian perlu Anda lakukan untuk nanti Anda presentasikan. Ya. Jadi di sini rekan-rekan sekalian, dengan bagian ini silahkan Anda kemudian membuat sebuah penelitian singkat, ya, melihat kondisi di sekitar Anda, ya, di pekerjaan Anda, di lingkungan Anda, apakah kemudian ada government spending untuk masalah peningkatan kesejahteraan atau tidak, dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian Anda lakukan penelitiannya, nanti di pertemuan berikutnya Anda presentasikan masing-masing. Ya. Setelah itu nanti ada masukan dari saya dan dari kelas. Masukan itu kemudian Anda tulis menjadi sebuah jurnal untuk mengganti UAS kita. Begitu, silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa Anda kirimkan langsung ke saya, nanti kita diskusikan, sehingga ketika kita bertemu lagi, Anda sudah siap dengan tugas untuk mempresentasikannya. Oke, terima kasih semuanya, semoga sehat selalu.